Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Neng Gustini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab, dan tak lupa kawan-kawan sekalian yang sangat saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya Firman Maulana selaku moderator kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, lalu ada saudari Siti Ariska, dan ada saudara Farhan Abdullah. Kali ini kami akan memaparkan materi yaitu tentang kana wa akhwatuha. Maka dari itu langsung saja pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang mana sebelum masuk ke pembahasan tentang kana wa akhwatuha, saya akan menjelaskan dahulu tentang amil nawasik. Pengertian amil nawasik. Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar disebut amil nawasik. Amil nawasik adalah amil yang dapat merubah atau menghilangkan hukumannya mubtada khobar dan menetapkan hukum yang lain. Karena setelah masuknya amil-amil tersebut, lafaz yang asalnya khobarnya mubtada menjadi khobarnya amil. Contoh kalimat Zaidan qa'iman. Setelah dimasukkan amil menjadi kana Zaidan qa'iman. Amil yang masuk kepada mubtada dan khobar juga dinamakan nawasik, mengubah, yakni mengubah kedudukan mubtada dan khobar. Amil nawasik terdiri dari tunna wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha. Nah, di sini saya akan menjelaskan kana wa akhwatuha. Adapun pengertian kana wa akhwatuha, kana adalah fi'il nakis. Fi'il ini disebut juga fi'il nasik, jamaknya nawasik. Disebut nasik sebab fi'il ini menghilangkan fa'ilnya atau tidak membutuhkan fa'il. Sebab fi'il ini menjelaskan waktu dan keadaan suatu benda dan tidak menunjukkan perbuatan yang membutuhkan subjek. Selanjutnya yaitu fungsi kana wa akhwatuha. Nah, fungsi kana wa akhwatuha, kana dan kawan-kawannya mengawali jumlah ismiyah, yakni kalimat yang tersusun dari mubtada, isim yang menjadi pokok kalimat, dan khobar yang menjadi predikat. Lalu pada mulanya mubtada dan khobar berakhiran rofa, tanda aslinya domah. Nah, ketika kana atau salah satu kawan-kawannya mengawali mubtada khobar, maka akan terjadi perubahan bunyi akhir pada khobarnya saja. Yang aslinya rofa atau marfu, tanda aslinya domah, akan berubah menjadi nasab atau mansub. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebelum kemasukan kana, yaitu Allahu alimu. Tetapi setelah kemasukan kana menjadi kana Allahu aliman. Kana Allahu aliman. Nah, perhatikan kalimat pertama kata Allah berkedudukan sebagai mubtada dan alimu sebagai khobar. Kedua-duanya berakhiran rofa atau marfu yang ditandai dengan harokat domah. Perhatikan pada kalimat kedua ketika kalimat tersebut diawali fi'il kana, dan perhatikan perubahan bunyi akhir hanya pada khobarnya saja, yaitu pada kata yang aslinya berbunyi alimu, kini berubah menjadi aliman. Kana wa akhwatuha berfungsi bukan hanya pada bentuk fi'il madinya saja, tapi juga pada fi'il mudhari dan fi'il amar yang dimilikinya. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kana dan kawan-kawannya memasuki jumlah ismiyah, lalu menjadikan isimnya mubtada berbunyi rofa dan khobarnya berbunyi nasab atau mansub. Dan mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi yang akan dipaparkan oleh saudari Siti Ariska. Kepadanya saya persilahkan untuk memaparkan materi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk sedikit menjelaskan materi mengenai kana wa akhwatuha. Dan untuk materi selanjutnya yaitu susunan kalimat kana dan yang semisalnya. Susunan kalimat kana dan yang semisalnya terbagi menjadi 3, yaitu fi'il,
ditambah isim fi'il, dan ditambah khobar fi'il. Contohnya seperti ini. Kana Zaidun mujtahidan. Kananya di sini sebagai fi'il madhi naqis, Zaidunnya sebagai isim kana, dan mujtahidannya sebagai khobar kana. Untuk selanjutnya yaitu pembagian kana wa akhwatuha. Berikut ini adalah saudara-saudaranya kana, yaitu fi'il yang merofa'kan isimnya dan menasobkan khobarnya. Adapun pembagian kana ada dua macam. Yang pertama ada kana naqisah, yang artinya kana yang membutuhkan isim dan khobarnya. Contohnya yang pertama, kana Muhammadun nabiyan, yang artinya Muhammad itu adalah nabi. Contoh yang kedua yaitu kanat Aisyatun muti'ah, yang artinya Aisyah itu adalah perempuan taat. Yang kedua ada kana tammah, yang artinya kana yang membutuhkan fa'il. Contohnya yaitu kaifa kana akibatul mukadzibin, yang artinya bagaimana akibat orang yang mendustakan. Contoh yang kedua ada masya'allahu kana, yang artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan contoh yang ketiga yaitu wa ma lam yasha' lam yakun, yang artinya apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Contoh kana dalam Al-Quran yaitu وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, yang artinya dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 14. Dan contoh yang kedua yaitu وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, yang artinya dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Nah, berikut ini adalah saudara kana yang memiliki makna waktu, yang terdiri dari bata, amsa, dola, asbaha, dan adha. Berikut ini penjelasan mengenai saudara kana yang memiliki makna waktu. Yang pertama ada bata. Apa sih pengertian bata? Pengertian bata sendiri yaitu mengerjakan sesuatu di malam hari atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakannya itu terjadi pada malam hari. Contohnya yaitu bata Zaidun syahiron, yang artinya Zaid berdiri di malam hari. Contoh dalam Al-Quran yaitu وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, yang artinya dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Selanjutnya yang kedua ada pengertian dola. Apa sih pengertian dola itu? Pengertian dola yaitu mengerjakan sesuatu di siang hari atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakannya itu terjadi pada siang hari. Contohnya yaitu dola Zaidun qa'iman, yang artinya Zaid berdiri di siang hari. Contoh dalam Al-Quran yaitu fadallat a'naquhum laha khadi'in, yang artinya membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 4. Lalu untuk yang ketiga ada adha. Pengertian adha sendiri yaitu mengerjakan sesuatu di waktu duha atau siang sebelum duhur, atau juga bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakannya itu terjadi pada waktu duha. Contohnya yaitu adhal faqih wari'an, yang artinya Zaid berdiri di waktu duha. Yang keempat ada asbah. Pengertian asbah sendiri yaitu mengerjakan sesuatu di waktu pagi atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakannya itu terjadi pada pagi hari. Contohnya yaitu asbahal bardu syadidan, yang artinya Zaid berdiri di pagi hari. Dan contoh dalam Al-Qur'annya yaitu fa'asbaha minal khosirin, yang artinya maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 30. Dan contoh yang kedua yaitu Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman
ya'tikum bima'im ma'in, yang artinya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Quran Surat Al-Mulk ayat 30. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada amsah. Pengertian amsah sendiri yaitu mengerjakan sesuatu di waktu sore atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakannya itu terjadi pada sore hari. Contohnya yaitu amsa Zaidun ghaniyan, yang artinya Zaid berdiri di sore hari. Contoh dalam Al-Quran yaitu Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, yang artinya maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari atau waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Untuk selanjutnya yaitu ada saudara kana yang memiliki makna menjadi, yaitu soroh. Apa sih pengertian soroh? Nah, pengertian soroh sendiri yaitu berubah atau juga bermakna perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Contohnya yaitu soros sa'ru rohison, yang artinya harga menjadi murah. Contoh dalam Al-Quran yaitu وَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, yang artinya ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah olehmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih Saudari Iis atas penjelasannya yang cukup jelas. Mungkin selanjutnya yaitu penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Farhan Abdullah. Kepada Saudara Farhan Abdullah, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih pada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang kana wa akhwatuha yang memiliki makna tidak, yaitu laisa. Arti laisa sendiri yaitu bukan atau tidak. Adapun contohnya yaitu laisa kitabu bijadidi. Buku itu tidak baru. Ada pula contoh dalam Al-Quran yaitu wanada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr, yang artinya dan ia menyeru Fir'aun pada atau di kaumnya mengatakan, hai kaumku, bukankah kepunyaanku kerajaan negeri Mesir, yaitu dalam surat Al-Zukhruf ayat 51. Kemudian ada juga alaisallahu bi'alama bisyakirin, itu yang artinya bukankah Allah dengan lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 53. Kemudian ada juga wajuhumum muswaddatun alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, yang artinya wajah mereka, yaitu untuk perempuan, yang menjadi hitam bukankah di neraka jahanam tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 60. Maka kemudian ada pula yang memiliki makna masih. Yang pertama ada mazala, kemudian ma bariha, yang ketiga ada ma fatia, yang keempat ada ma infaka, dan juga ada ma dama. Baiklah, mulai dari yang pertama, yaitu mazala. Ada pula contoh dari ini yaitu mazala Zaidun qa'iman, yang artinya Zaid masih berdiri. Ada pula contoh dalam Al-Quran yaitu wala tazalu tattati'u ala kha'inatim minhum illa qalilam minhum, yang artinya dan engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka, itu yang tidak berkhianat, dalam surat Al-Maidah ayat 13. Kemudian ada juga ma bariha, contohnya yaitu ma bariha Zaidun iman, yang artinya Zaid masih puasa. Kemudian ada contoh juga dalam Al-Qur'annya lan nabraha alaihi akifin, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya.
yaitu patung anak sapi dalam Quran surat Toha ayat 91. Kemudian ada ma fati'a, contohnya yaitu ma fati'a Zaidun fil masjidi, yang artinya Zaid masih di masjid. Kemudian ada pula contohnya dalam Al-Quran, Tallahi fafta'u tazkuru Yusuf, yang artinya demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, itu dalam Quran surat Yusuf ayat 85. Kemudian ada ma infaka, contohnya yaitu ma infaka amru wajalisan, artinya yaitu Amr senantiasa duduk. Kemudian ada ma dama, contohnya itu ma dama Zaidun qa'iman, artinya Zaid masih berdiri. Ada pula contoh dalam Al-Quran, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadam ma damu fiha. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 24. Kemudian ada kaidah kana dan yang semisalnya. Yang pertama, mubtadanya menjadi isim fi'il, i'rabnya tetap marfu. Kemudian ada juga khobarnya menjadi khobar fi'il, i'rabnya menjadi mansub. Kemudian ada juga kana dan akhwatuha adalah fi'il naqis. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih kepada Farhan yang telah memaparkan materinya, dan itu juga adalah materi terakhir yang dapat kelompok 10 sampaikan. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang kurang tepat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.